Shalom Bapak Ibu, malam hari ini kita coba masuk ke dalam materi selanjutnya, namun ada pengulangan sedikit tentang materi-materi sebelumnya secara singkat. Mari kita akan mulai awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini dalam anugerah Tuhan. Mau belajar firman Tuhan, dan pimpin hamba-Mu menjelaskan dari presentasi ini, kita menemukan hal baru daripada-Mu, yang pimpinan Roh Kudus-Mu. Pimpin hamba-Mu juga dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Dalam mata kuliah ini memang disebutkan kolokium perjanjian baru. Kita coba berdiskusi secara umum dan khusus ya, yang kita akan temukan dalam pelajaran perjanjian baru ini. Kemudian kita buka ruang tanya jawab juga. Kemudian kita akan coba menunjukkan analisis kita setelah belajar perjanjian baru ini di dalam tulisan. Oke, kita lihat garis besar perjanjian baru dan gambaran kita bisa kita tunjukkan ya. Dalam perjanjian baru kita kenal ada Injil, kitab Injil ya, kitab Injil dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan dalam kitab sejarah ada kisah para rasul. Ya, kemudian ke bawahnya kita melihat surat-surat Rasul Paulus, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Kemudian surat-surat umum, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas. Kemudian kitab Nubuatan, Wahyu. Nah, kita bisa pahami bahwa bagian-bagian dalam perjanjian baru itu Injil membicarakan tentang Kristus, dasar daripada semua kitab. Kemudian kisah para rasul itu mensejarahkan ataupun mengambil ulang dan mengisahkan dalam perjalanan para rasul tentang Injil itu, atau tentang Kristus bersama dengan murid-muridnya dan juga orang-orang percaya ataupun orang-orang umum pada masa itu. Kemudian ada peneguhan atau pembangunan jemaat yang dilakukan oleh para rasul, ya, Yesus dan para rasul, sehingga setiap jemaat akan mendapat ataupun menemukan atau munculnya ilham Allah, yaitu surat-surat Rasul Paulus. Kemudian ada surat-surat umum, ya, ditulis oleh beberapa murid Yesus langsung, ya. Kemudian di dalam kitab perjanjian baru juga ada nubuatan, seperti kita tahu perjanjian lama ada kitab nubuatan juga. Kita melihat struktur paralel perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, kalau perjanjian lama ya itu didasari atau dikenal dengan Torah ya, uh, Taurat ya, dan dalam perjanjian baru dikenal dengan Injil. Taurat itu dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, dan Ulangan ya. Tentu ini berbicara tentang bagaimana karya Allah dan bagaimana Allah menunjukkan uh, menunjukkan penciptaan, kemudian ada manusia yang segambar serupa dengannya. Kemudian kita melihat bagaimana munculnya panggilan Allah ataupun panggilan Allah kepada penyembah Allah, atau disebut memisahkan manusia dari penyembah-penyembah berhala selama ini, untuk Abraham. Kemudian ada penyingkapan tentang pembuatan ataupun pembebasan ya, atau disebut dengan akibat daripada dosa adanya muncul penghukuman Tuhan, yaitu air bah. Kemudian muncul juga pembebasan dari lingkungan perbudakan, yaitu orang Israel dari Mesir, sampai dengan ada tempat penyembahan yang ditentukan Tuhan,
bagi umatnya yang sudah dibebaskan dari sebuah lingkungan perbudakan, kemudian masuk di dalam baptisan massal melalui atau melewati sungai Laut Merah, ya, melewati Laut Merah dan masuk ke Gunung Sinai untuk menyembah Allah dan mendapatkan hukum-hukum Taurat dari Tuhan untuk kehidupan hidup sebagai umat Tuhan yang digembalakan atau dipimpin oleh Musa hingga mereka menuju tanah Kanan. Ya, kemudian munculnya hukum-hukum dalam kitab Imamat dan uh, ada pembilangan, kemudian ada pengulangan daripada semua kisah, yaitu kitab ulangan. Nah, inilah dia mendasari dari semua dalam kitab-kitab perjanjian lama yang dikisahkan oleh yang kemudian itu ada para para imam, para nabi, para raja, dan kembali pada nabi-nabi kecil sampai dengan kehidupan-kehidupan untuk menuju nubuatan, yaitu lahirnya Kristus. Maka di kitab sejarah itu masa lampau dikisahkan lagi dan beberapa kitab selanjutnya, kemudian masa kini bahwa kitab-kitab itu di, di direlevansikan dengan kehidupan orang yang membaca pada masa itu dengan pada masa sekarang. Kemudian ada kitab kitab masa depan ataupun kitab nubuatan-nubuatan yang akan memberitahukan akan kelahiran Yesus kepada manusia atau ke dunia. Demikian juga Injil, ya, struktur paralelnya bahwa Injil itu ada 4 kitab yang menuliskan tentang Yesus Kristus yang sudah digenapi dari pembuatan perjanjian lama. Kemudian dalam kitab para rasul itu mengulang kehidupan Yesus bersama murid dan orang-orang percaya juga orang umum yang dilakukan kembali ataupun direpresentatifkan lagi bagaimana kisah-kisah dulu mereka itu melakukan sebuah pelayanan, ya, berdasarkan cara dan ajaran Tuhan Yesus di dalam kitab rasul oleh para rasul bagi para orang percaya selanjutnya. Kemudian disebut masa kini itu surat-surat para rasul yang relevan sekali setiap generasi demi generasi yang membaca surat-surat para rasul itu. Kemudian ada juga kitab nubuatan atau masa depan, yaitu kitab Wahyu, ya, yang akan menjelaskan apa yang terjadi setelah Kristus datang ataupun setelah masa zaman kasih karunia akan berlalu. Ya. Ya. Kita melihat bangunan perjanjian baru. Bangunan perjanjian baru ada surat-surat Paulus kepada hamba Tuhan. Ya, itu Timotius, ya, dan Titus Filemon. Satu Timotius, ada 2 Tesalonika, 1 Tesalonika, ada Kolose, Filipi, Efesus, Galatia, 2 Korintus, 1 Korintus, dan Roma, ya. Dan kita melihat di sebelahnya ada Ibrani, Yakobus, 1 2 Petrus, 1 2 3 Yohanes, sudah Wahyu, Filemon. Atau didasari bahwa itu adalah disebut kisah para rasul. Kemudian mendasarinya adalah yang menjadi dasar kitab sejarahnya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang termasuk kitab Injil tadi, kebohongannya. Apa yang kita perhatikan dalam observasi pada struktur perjanjian baru? Kitab-kitab Injil dan kisah para rasul merupakan landasan utama dan sekunder dari perjanjian baru. Jadi keempat kitab Injil dinamakan sesuai dengan nama penulisnya. Landasan sejarah memiliki 2 pilar dengan masing-masing 9 kitab. Ya, surat-surat Paulus kepada gereja di pilar kiri semuanya cocok dalam kisah para rasul. Paulus tidak menulis surat kepada gereja setelah kisah para rasul. Surat-surat Paulus dinamakan sesuai dengan nama penerima surat, sedangkan surat-surat umum dinamakan sesuai dengan nama penulis, kecuali Ibrani. Jadi semua kitab yang memiliki akhiran RS adalah surat Paulus. Semua surat penggembalaan dimulai dengan huruf D. Nah, ini yang memudahkan kita untuk menghafalkan observasi pada struktur perjanjian baru, ya. Jadi semua surat
umum ditulis kitab para rasul kecuali Yakobus. Jadi masing-masing dua pilar mulai dengan kitab landasan Roma dan Ibrani juga kitab terpanjang. Nah, kedua pilar juga diakhiri dengan kitab-kitab yang pada dasarnya berhubungan dengan eskatologi. Nah, pengajaran kepada para pemimpin terdiri dari 4 kitab. Ya, hanya 4 kitab perjanjian baru yang tertuju secara individual. Ya, contohnya perjanjian baru ditulis bukan untuk para pemimpin, tetapi untuk orang Kristen secara umum. Setiap kitab pertama dari kitab yang sama, atau 1-2 Korintus, 1-2 Tesalonika, lebih panjang dan lebih penting. Sudah bahas dalam kelas sebelumnya. Pada 3 bagian seminar terdapat 9 buku. 9 sejarah atau pastoral, tambah 9 ajaran Paulus, tambah 9 surat umum. Pembaca surat Paulus terdiri dari Yahudi dan Yunani, tetapi surat umum hanya untuk bangsa Yahudi saja. Pada Ibrani dan Yudas, walaupun pada saat itu gereja lebih dipenuhi oleh bangsa Yunani. Surat-surat Paulus ditunjukkan untuk orang-orang Kristen awal para saksi pada waktu Yesus hidup, tetapi surat-surat umum pada umumnya ditujukan untuk generasi kedua yang percaya. Itu kita ya. Nah, dasar-dasar utama perjanjian baru bertumpu pada buku-buku tentang kehidupan Kristus. Karena Yesus adalah fokus utama dari perjanjian baru. Nah, itu yang tadi disebutkan bahwa ada 4 Injil itu dasar daripada terjadinya pengulangan atau pensejarahan ya di tulisan ataupun praktek hidup kekristenan oleh para rasul, kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya oleh para rasul melalui surat-surat Paulus yang dilakukan Allah oleh para penulis surat Paulus dan surat-surat umum. Kemudian ada kitab wahyu atau nubuatan yang akan terjadi bagi umat Tuhan ya, bagi orang kudus. Jadi setiap buku dalam perjanjian baru ada 3 kata ya. Itu sejarah Yesus Kristus, Matius. Apa yang kita lihat pada pertama ini sejarah Yesus Kristus? Ya ada Matius. Matius Matius Mesias untuk bangsa Yahudi. Nah, kita coba lihat, kita bisa mengingat ya. Markus itu Mesias adalah melayani. Pada kitab Lukas laku seperti manusia. Yesus itu ya. Pada kitab Yohanes Yesus adalah Tuhan. Nah, termasuk di dalam sejarah Yesus itu di sejarah gereja juga. Kelihatannya itu kisah para rasul gereja. Artinya kisah-kisah rasul, para rasul-rasul itu didasari dengan kehidupan Yesus, sejarah Yesus bersama rasul itu. Kemudian kisah rasul di dalam gereja yang dibangun Kristus dari rasulnya itu didasari juga bagaimana Kristus membangun gereja bersama muridnya pada masa itu. Maka disebut adalah sejarah ya. Kemudian kita lihat yang kedua itu pengalaman gereja. Nah, kalau ini adalah sejarah Yesus dan sejarah gereja, kalau di sini masuk ke dalam pengalaman gereja. Pengalaman gereja bisa digabungkan dengan masa dulu waktu mereka sudah mulai membangun gereja, tetapi juga pada masa sekarang yang akan datang atau masa kasih karunia yang sekarang dibangun oleh para hamba Tuhan dan orang percaya gereja, model gereja pada zaman sekarang. Bagaimana kita lihat di dalam Roma, Roma rupa kebenaran Allah. Bagaimana rupa kebenaran Allah? Itulah dikisahkan dalam pengalaman gereja. Kemudian 1-2 Korintus, 1 Korintus kesulitan gereja terpecahkan. Sedangkan 2 Korintus kemurnian reputasi Paulus. Galatia itu gerakan Injil pembebasan. Efesus efek pengangkatan Kristus. Ya, Filipi adalah visi ataupun fokus prioritas kesatuan. Kolose adalah kepala gereja ditinggikan. Ya, 1 Tesalonika tak terkalahkan sebelum kembali. 2 Tesalonika tersiksa sebelum kembali. 1 Timotius terpercaya. Dan 2 Timotius teladan pengajaran gereja. Dan Titus adalah tertolaknya guru palsu. Filemon adalah fakta pengampunan Onesimus. Jadi semua ini pengalaman-pengalaman gereja itu orang-orang percaya di dalam kumpulan itu ya, kumpulan untuk menyembah Tuhan dan menyaksikan kebesaran Tuhan ataupun gereja yang didirikan Tuhan.
Nah, Ibrani ingin menuju kedewasaan. Dari kitab Ibrani itu kita bisa pelajari bagaimana ingin menuju kedewasaan. Yudas, Yahudi, kitab Yudas, Yahudi, kepercayaan berperilaku. Jadi bagaimana kita mempelajari perilaku kepercayaan orang Yahudi? Kemudian 1 Petrus adalah pemaaf dalam kesengsaraan. 2 Petrus pembersihan guru palsu. 1 Yohanes yakin sukacita persekutuan. 2 Yohanes yaitu penghakiman guru palsu. 3 Yohanes yakni sukacita keramahan. Dan Yudas yakni menghakimi murtad. Murtad ini adalah apa, dia mengarahkan kepada penyembahan-penyembahan yang lain walaupun dia sudah ada di dalam Kristus. Ya, kitab selanjutnya. Kemudian kata yang selanjutnya dalam buku Perjanjian Baru itu adalah nubuatan masa depan, yaitu kitab Wahyu, Wahyu masa depan. Ini yang kita lihat, 3 kata yang mempermudah kita untuk mengingat. Ya, kemudian bagaimana dengan garis besar Perjanjian Baru? Kita lihat pelajaran di dalam Perjanjian Baru itu ada garis besarnya. Itu garis besarnya adalah Injil, yaitu Injil adalah ya Injil atau Gospel berasal dari bahasa Inggris kuno, diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berarti kabar baik. Pada zaman kuno, pembawa titah raja mengumumkan kabar gembira, ulang tahun raja keseluruhan penjuru kota kerajaan, dan keempat Injil di Perjanjian Baru juga memiliki arti yang sama. Keempat Injil mengumumkan kabar gembira tentang Yesus. Dunia kuno mengenal sejarah, puisi, perbuatan, dan surat, tetapi Injil adalah hal baru untuk mereka. Jadi hal ini memberikan inspirasi kepada penulis untuk memberikan lebih dari sejarah. Injil juga memunculkan iman. Atau Yohanes 20, 30-31 dengan mengabarkan kabar baik seperti apa yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Allah telah mengirimkan Mesiasnya ke dalam dunia. Nah, ini kisah yang kita bisa lihat di dalam Matius, kita Markus, kita kitab Lukas, kitab Yohanes. Semuanya itu memberitahukan fokusnya adalah terhadap Injil itu yaitu Kristus.